فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk duduk berkumpul di majelis ilmu ini untuk kembali melanjutkan kajian kita atas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca hadis berikutnya, yaitu hadis Ar-Rabi'u wal Ishrun, hadis ke-24. Baik, kita baca Al-Hadithur Rabi'u wal Ishrun, hadis ke-24. Penulis mengatakan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Sebuah hadis diterima dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbihi jalla jalalu, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka ia adalah hadis qudsi, ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezaliman itu di antara kalian muharraman, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu, setiap kalian itu tersesat
kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikan hidayah kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Setiap kalian itu lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku. Ut'imkum, aku akan memberikan makan kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin illa man kasautu. Setiap kalian itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kamu senantiasa melakukan dosa, melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka beristighfarlah kamu kepadaku, mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuninya untukmu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah sampai kepada sesuatu yang memadorotkan kepadaku. Fatadurruni, sehingga kamu dapat mendatangkan sesuatu yang memadorotkan kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kamu sekalian juga tidak akan sampai pada sesuatu yang bermanfaat untukku, kemudian kamu dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika orang pertama di antara kalian dan orang yang paling terakhir di antara kalian, manusianya, jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, jin dan manusia, keadaan mereka itu di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi semuanya bertakwa, bahkan keadaan takwanya itu adalah seperti keadaan takwa orang paling bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syai'a, maka hal itu tidak menambah sedikit pun kepada kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang terakhir di antara kalian, wa insakum, manusianya, jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semuanya berada di atas keadaan orang yang hatinya paling jahat di antara kalian. Artinya semua makhluk ini jahat, dan tingkat jahatnya itu seperti orang yang paling jahat di antara semua makhluk.
mana qasadzalika min mulki syai'an. Maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Jika orang yang atau makhluk yang pertama di antara kalian sampai makhluk yang terakhir, jinnya, manusianya, qaumu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berdiri di satu tempat yang tinggi. Fasa'aluni, kemudian mereka semuanya meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kemudian aku memberikan kepada setiap manusia permintaannya, mengabulkan setiap permohonannya. Mana qaso dzalika mimma indi, maka hal itu tidak mengurangi kepada apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti benang atau sehelai benang yang mengurangi kepada air ketika benang itu dimasukkan ke dalam lautan. Ya, sehelai benang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diambil lagi. Maka ada sedikit sekali air yang terambil dengan sehelai benang itu, ya, dan tentu ini bukan sesuatu yang memberikan pengaruh sama sekali kepada lautan yang sangat luas itu. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya ia adalah amal-amal kalian. Uhsi halakum, aku akan mencatat amal-amal itu untukmu. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan membalas kalian sesuai dengan amal-amal itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa saja yang mendapati kebaikan, mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa saja yang mendapatkan selain itu, selain kebaikan, berarti keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaklah ia tidak mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Nah, khonifidin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini cukup panjang ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini tergolong hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya, jelas dari redaksi pertamanya dari hadis ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih. Jadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, Allah berfirman. Ya, nah seterusnya. Nah, jadi ini semuanya adalah firman Allah. Firman Allah. Ya. Nah, dalam kategori hadis maka ia disebut dengan istilah hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Taib. Kita baca syarahnya dan kita akan melihat ya bagaimana penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab untuk hadis yang cukup panjang ini. Nah, taib. Asyarhu hadzal hadis akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, huwa asyrafu hadisin li ahli Syam. Ia adalah hadis yang paling
paling mulia dari hadisnya ahli Syam. Dari hadisnya ahli Syam. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dari penduduk atau negeri Syam. Ya, di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penduduk negeri Syam, maka hadis ini kata Imam Ahmad adalah asyrafu hadis. Adalah hadis yang paling mulia. Hadis yang paling utama. Ya, menunjukkan perkataan Imam Ahmad ini ya, kepada apa? Pentingnya apa yang dikandung di dalam hadis ini. Ya, bahwa hadis ini, hadis kursi ini sangat penting sekali, hadis yang sangat agung, sangat perlu ya, kita untuk memahaminya, mengambil faidah-faidah darinya, mentadaburinya, merenungkan isi atau kandungannya. Taib. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Kalimat pertama ya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Ya ibadi wahai hamba-hambaku. Ini sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Yakni maksudnya annahu mana'a nafsahu minadh-dhulmi li'ibadihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya atau mencegah dirinya dari perbuatan zalim li'ibadihi kepada hamba-hambanya. Wa huwa mimma yadullu ala anna Allaha qadirun ala zulmi. Dan ini di antara yang menunjukkan bahwasannya Allah itu sebetulnya mampu. Allah kuasa, mampu untuk melakukan kezaliman. Ya. Walakinnahu la yaf'aluhu, akan tapi Allah tidak melakukannya. Fadlan minhu wajudan, sebagai karunia dari Allah dan kemurahan dari Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, ala kulli syai'in qadir kan? Ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, termasuk atau yang termasuk dalam kuasa Allah itu adalah berbuat zalim. Berbuat zalim gitu. Akan tapi Allah tidak melakukannya. Sebagai ya, bentuk karunia Allah, keutamaan dari Allah dan kemurahan Allah, Allah tidak berbuat zalim kepada siapapun sekalipun Allah mampu melakukannya. Dan tentu perbuatan zalim ini juga hal yang tidak bisa kita bayangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini ya, atau sifat ini, sifat zalim adalah sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menafikan sifat zalim itu di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Surat apa itu? Al-Kahfi ya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada siapapun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma kana rabbuka bidzalamil lil abid.
Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa saya yang beramal dengan amal yang soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Allah. Artinya manfaatnya, kebaikan yang itu kembali kepada orang beramal itu. Waman asa'a, dan sebaliknya siapa saja yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka dia sendiri yang akan menanggung keburukannya. Akan menanggung akibatnya. Ya, kemudian Allah mengatakan, wa ma kana rabbuka bidzallami lil abid, dan tidaklah Rabbmu itu akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, ini juga semakna ya dengan ayat yang sebelumnya dalam hal apa? Bahwa sifat zalim itu dinafikan dari Allah. Sifat zalim itu dinafikan dari Allah. Ya. Nah, bahwa Allah munazzahun anhu. Allah itu disucikan dari sifat tersebut. Disucikan dari sifat zalim. Ya. Dalam ayat yang lain, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Akan tapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, menimpakan keburukan, menghukum manusia baik di dunia ataupun di akhirat nanti, termasuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka, maka itu bukan berarti Allah berbuat apa? Berbuat zalim. Ya, manusia itu sendirilah yang telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Karena itu diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Nah, maka sekali lagi sifat zalim itu dinafikan dari Allah. Ya. Dan ini bagian dari kaidah ya, dalam apa meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahwa dalam hal meyakini nama-nama sifat Allah, kita menetapkan apa? Semua sifat-sifat baik, sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menafikan dari Allah sifat-sifat apa? Sifat-sifat buruk, sifat-sifat kurang. Ya. Nah, itu yang kemarin kita bahas dalam makna apa? Alhamdu dan at-tasbih. Alhamdu itu menetapkan kesempurnaan sifat-sifat baik bagi Allah, dan tasbih itu menafikan dari Allah semua sifat apa? Sifat buruk. Nah, dan ingat juga kaidah penting dalam asma sifat ini, dalam hal menafikan sifat buruk dari Allah, ingat bahwasanya ketika satu sifat buruk dinafikan dari Allah, maka ia mengandung penetapan sifat yang sebaliknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ketika ada satu sifat buruk dinafikan dari Allah, maka ia mengandung atau bahkan yang menjadi tujuan utamanya itu adalah menetapkan sifat yang sebaliknya bagi Allah. Sifat yang sebaliknya bagi Allah. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari sifat zalim, maka ini mengandung penetapan sifat apa? Sifat adil.
Gitu. Menetapkan sifat adil. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamai sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu sangat-sangat adil. Tidak berbuat zalim. Nah, jadi Allah tidak berbuat zalim artinya Allah itu maha adil. Nah, sama ketika Allah menafikan darinya sifat apa misalnya? Sifat ajiz, sifat lemah, sifat tidak berdaya. Apa ayatnya, innallaha la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama, ya. Sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, sifat ajiz. Maka apa yang terkandung di dalam penafian sifat ajiz ini? Penetapan apa? Penetapan sifat kuat. Ya. Penetapan sempurnanya sifat kuat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha kuat. Ya. Nah, jadi dalam meyakini, memahami nama-nama dan sifat Allah, kita itu jangan berhenti pada apa? Pada penafian-penafian. Ya, tapi penafian itu harus dilanjutkan pada apa? Pada penetapan-penetapan. Ya, pada penetapan-penetapan. Begitu juga ketika Allah menafikan darinya sifat apa? Sifat capek, lelah. Wa ma massana min lughub. Ya, dan tidak menimpa kepada kami kelelahan. Jadi Allah itu menciptakan langit, bumi, ya. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak capek, tidak lelah, tidak seperti kita. Kita baru apa? Bekerja seharian, ya, capek. Nah, melakukan aktivitas sedikit, tunduh. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak capek, tidak pernah tertimpa capek. Nah, apa yang terkandung dari dinafikan sifat lelah ini? Penetapan sifat apa? Penetapan sempurnanya sifat kudroh, sifat kuasa. Allah itu selalu maha kuasa. Begitu seterusnya. Nah, ini nanti mungkin kalau kita nanti ada waktu lagi kita bahas secara khusus, ya, tentang asma wa sifat, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan. Nah, karena ini adalah thariqatu atau manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam menetapkan nama dan sifat. Berbeda dengan manhajnya mutakallimin. Bagaimana manhajnya mutakallimin atau ahli kalam? Mereka itu lebih banyak menafikan. Jadi Allah itu bukan begini, bukan begitu. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Tidak seperti ini, tidak seperti itu. Ya, terus saja begitu. Tidak begini, tidak begitu. Jadi lebih banyak menafikannya. Sehingga ujung-ujungnya Allah itu tidak disifati dengan sifat apa-apa. Sehingga seakan-akan ya Allah itu tidak ada. Kalau itu tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. Akhirnya seakan-akan Allah tidak ada. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, begitu kan? Allah bukan jisim, Allah bukan ini, Allah bukan itu, Allah bukan. Ya, jadi seakan-akan berarti apa? Allah itu tidak ada. Ya tentu mereka tidak mengatakan begitu, tapi ini kita artinya apa? Ya, mengatakan dengan manhaj yang mereka tempuh itu, ya, maka seakan-akan
ya, kita akan sampai pada kesimpulan Allah itu tidak ada. Nah, taib. Kita lanjutkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Dan aku telah menjadikan di antara kalian kezaliman itu sesuatu yang diharamkan. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kuasa, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu, ya, Allah saja yang maha kuat, maha perkasa, itu tidak berbuat zalim, ya, maka kalian lebih lagi untuk tidak melakukannya. Ya. Kezaliman itu kan biasanya datang dari siapa? Dari orang yang punya kekuasaan. Dan sifat manusia itu kan begitu. Semakin dia punya kekuasaan, maka semakin apa? Dia itu berpeluang untuk berbuat zalim. Semakin orang itu punya power, punya kekuasaan, ya, semakin luas kekuasaannya, maka semakin berpeluang dia berbuat apa? Berbuat zalim. Ya. Ya, karena orang yang tidak punya kekuasaan, ya gimana dia mau berbuat zalim kan? Gitu. Nah, maka hati-hati dengan kekuasaan. Hati-hati dengan power, kekuatan apapun yang kita miliki. Karena seorang itu semakin dia punya kekuatan, punya peluang untuk, semakin besar peluang dia untuk berbuat apa? Zalim. Ya. Nah, maka apa yang disebutkan sebelumnya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, ini seperti muqaddimah. Jadi Allah saja yang punya kekuasaan, yang meliputi segala sesuatu, tidak berbuat zalim, akan mengharamkan kepada dirinya untuk berbuat zalim. Ya. Maka tentu saja hal ini kepada makhluk-makhluknya, kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, lebih lagi mengharamkannya. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalim. Ya, larangan untuk saling menzalim. Nah, dan ya perbuatan zalim ini jelas sekali ya di dalam syariat kita, dalam agama kita. Ini sangat dikecam, sangat dilarang ya, perbuatan zalim. Islam adalah agama yang memerintahkan kepada perbuatan adil, bahkan tidak hanya sekedar adil, Islam juga memerintahkan umatnya untuk berbuat ihsan. Yang ihsan ini lebih dari sekedar adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh agama kita ini bukan hanya sekedar adil lagi, tapi sudah melebihi dari adil, yaitu apa? Itu ihsan. Dan ihsan itu ya tingkatannya lebih tinggi daripada adil. Tingkatannya lebih tinggi dari adil. Ya. Maka perbuatan zalim sekali lagi adalah perbuatan yang sangat dilarang di dalam Islam, sangat diharamkan. Dan ini salah satu dalilnya, di antara dalil-dalil yang lain yang nanti juga akan disebutkan di dalam syarah ini. Ya. Nah, baik, kita baca az-zulmu nau'an. Zalim itu ada dua. Ahaduhuma zulmun nafsi. Salah satunya adalah zalim kepada diri sendiri. Wa a'zamuhu, dan yang paling besarnya dari zalim kepada diri sendiri, asyirku, adalah berbuat syirik.
Inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Nah, karena syirik itu adalah zalim yang paling besar, maka konsekuensinya juga paling besar di antara kezaliman-kezaliman yang lain. Ya. Tsumma yalihi, kemudian yang berikutnya al-ma'asi, perbuatan maksiat. Jadi zalim kepada diri sendiri dengan cara berbuat dosa, berbuat maksiat. Dosa dan maksiat di bawah syirik. Ala ikhtilafi ajnasiha, dengan berbagai macam jenisnya. Dengan jenis yang berbeda-beda. Ya, karena kemaksiatan itu macam-macam. Berbeda-beda jenisnya dan bertingkat-tingkat juga. Min kaba'ira was-saghaira, berupa dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ya, ada kabair, ada saghair, ada dosa-dosa kategori besar dan ada yang kategori kecil. Nah, ini yang pertama. Nah, ada juga yang pertama ini yang membedakan ya. Jadi zalim itu dibagi tiga. Ada kalau di sini dua, ada yang membagi tiga. Yang pertama adalah zalim kepada Allah. Itu syirik tadi. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Itu berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, yang ketiga, yang di sini disebutkan yang kedua, wasani, yang kedua, zulmul abdi li ghairihi. Zalim seorang hamba kepada orang lain. Kepada orang lain, kepada sesama makhluk. Kepada sesama makhluk. Utamanya kepada sesama manusia. Utamanya lagi kepada sesama muslim. Nah, tapi zalim ini terlarang secara universal. Jadi larangan zalim itu sifatnya universal. Ya. Seperti yang juga pernah disampaikan ya, bahwa adil itu sifatnya universal. Jadi tidak memandang pihak yang menjadi objeknya. Mau muslim, mau kafir, tidak boleh apa? Dizalimi. Nggak boleh kita berbuat zalim. Mau manusia atau hewan juga sama, tidak boleh apa? Dizalimi. Nah, mau orang soleh, tidak soleh juga tidak boleh dizalimi. Orang fasik, orang bertakwa tidak boleh dizalimi. Semuanya. Beda dengan cinta dan benci. Kalau cinta dan benci itu lokal sifatnya. Ya. Kepada orang beriman kita cinta. Kepada orang kafir kita benci justru. Ya, tapi kebencian tidak boleh membuat kita tidak berlaku adil seperti dalam Al-Qur'an. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah ya, keburukan suatu kaum menjadikanmu tidak berbuat adil. Ya, i'dilu, berbuat adillah kamu. Ya. Nah, taib. Wa huwal madhkur fi hadzal hadits. Nah, inilah yang disebut dalam hadis ini. Yaitu zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Hafiz sahihaini, dan dalam hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Az-zulmu dzulumat
yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang berturut-turut. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, apa maksudnya? Ya, pertama maksudnya adalah sesuai dengan zahir hadis ini. Bahwa nanti pada hari kiamat orang-orang yang melakukan kezaliman itu akan berada pada situasi yang gelap. Pada situasi yang gelap. Gelap artinya tidak ada cahaya yang menerangi. Tidak diberikan cahaya. Ya, sehingga dia menjalani hari kiamat itu dengan kegelapan-kegelapan. Termasuk ketika orang-orang zalim itu melewati sirat. Ya, melewati jembatan di atas neraka jahanam. Ya, yang mana manusia sangat membutuhkan cahaya pada saat itu. Ya, karena kalau tidak terpleset ke dalam neraka. Ya. Atau yang dimaksud sebagai dalam mengatakan maksudnya adalah zulumat sini asyadaid. Syadid itu adalah kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan besar pada hari kiamat yang akan didapatkan oleh orang yang suka berbuat zalim. Ya, az-zulmu zulumat. Kezaliman itu zulumat. Zulumat itu adalah kegelapan. Zulmah. Jamak dari zulmah. Nah, memang satu akar kata ya. Zalim dengan zulmah itu satu akar kata. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, orang berbuat zalim itu juga karena hatinya gelap. Ya, yansha'u dzulmu min zulmatil qalbi, katanya. Jadi kezaliman itu juga lahir dari gelapnya hati seseorang. Karena kalau hati seorang itu bercahaya, punya cahaya, ada cahaya dalam hatinya, dia tidak akan berbuat zalim. Tapi karena hatinya itu gelap, tidak ada cahaya, dan cahaya itu adalah wahyu. Ya. Cahaya itu adalah hidayah, maka dia berbuat apa? Berbuat zalim. Nah, dan ya. Kita baca sedikit ya. Ini hadis yang kedua. Wa fi sahih Bukhari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man kanat indahu mazlamatun li akhi, siapa yang dia memiliki ya, yang ada padanya satu kezaliman kepada saudaranya, fal yatahallalahu minha, maka hendaklah dia menyelesaikan dengan saudaranya itu kezaliman tersebut. Artinya meminta kehalalan dari saudaranya tersebut. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Karena nanti di sana pada hari kiamat tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Tidak ada lagi uang, harta yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Ya, kalau di dunia kan masih bisa. Ada orang berbuat zalim, kita bisa upayakan dengan apa yang kita miliki. Di antara dengan harta itu. Min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanati, sebelum akan diambil dari kebaikan-kebaikannya itu untuk diberikan kepada saudara yang pernah dia zalimi itu. Nah, jadi ketika sampai di akhirat nanti, kezaliman yang belum terselesaikan ketika di dunia akan dibayar oleh apa? Oleh hasanat kita, oleh kebaikan-kebaikan kita, oleh pahala-pahala kita. Yang padahal kita itu sangat juga butuh nanti di akhirat pahala itu. Ini malah diambil gitu. Diberikan kepada orang yang kita zalimi. Fa illam yakun lahu hasanat, nah kalau nggak ada hasanah gimana? Ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Akan diambil dosa-dosa saudaranya itu, ya, untuk kemudian dibebankan kepadanya. Dibebankan kepadanya. Waliyadzubillah, ya. Hadis riwayat Bukhari, ya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.